Selamat datang kembali di channel saya, Jaman Waru. Saya membuat channel ini untuk membantu saudara berpikir secara biblikal. Dan pada video kali ini, saya akan melanjutkan mengajarkan tentang bagaimana kita menafsir genre narasi perjanjian lama. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya bahwa dalam menafsir Alkitab, yang pertama-tama kita harus lakukan adalah menentukan genre dari teks yang sedang kita baca. Dan teks yang pertama atau genre yang pertama yang akan saya sampaikan adalah bagaimana kita menafsir genre narasi perjanjian lama. Narasi artinya cerita ya, cerita berkesinambungan atau kisah berkesinambungan. Nah, bagaimana kita menafsir genre narasi ini dalam perjanjian lama? Maka kita harus memperhatikan ada beberapa garis pedoman. Yang pertama, bacalah dengan gigitan yang besar atau big bite. Apa artinya gigitan yang besar? Artinya, kita harus mengobservasi pasal-pasal sebelum dan sesudah, bahkan seluruh isi kitab. Misalnya, kita mau menafsir Kejadian pasal 39, maka kita harus melihat pasal 38, yaitu pasal sebelum, dan pasal 40, yaitu pasal sesudah. Dan atau bahkan kita harus memperhatikan seluruh isi kitab Kejadian. Ya, apa isi dari kitab Kejadian? Bagaimana Kejadian 39 itu berhubungan dengan seluruh kisah dalam kitab Kejadian. Itulah yang disebut dengan bacalah dengan gigitan besar. Artinya kita hanya menggigit satu pasal, yaitu pasal 39 tadi, tapi kita harus melakukan gigitan besar, yaitu kita melihat seluruh pasal yang ada dalam kitab Kejadian, paling tidak adalah pasal sebelum dan pasal sesudahnya. Nah, dalam menafsir genre narasi PL, kita harus memperhatikan ada dua jenis framework atau dua jenis cara kerja narasinya. Yang pertama itu adalah ada narasi deskriptif. Narasi deskriptif ini fungsinya adalah menyatakan fakta yang hanya berlaku pada narasi aslinya. Ya, inilah narasi deskriptif. Apa contohnya? Misalnya, pada waktu kita membaca kisah pembangunan Bahtera Nuh, maka membangun Bahtera deskriptif buat Nuh, bukan buat kita. Jadi, waktu kita mengkhotbahkan Nuh membangun Bahtera, kita tidak boleh mengaplikasikannya dan berkata, maka kita juga harus membangun Bahtera. Ya. Karena membangun Bahtera deskriptif hanya buat Nuh pada saat itu, bukan buat kita. Hukum Taurat deskriptif buat bangsa Israel, bukan buat kita. Ya, karena hukum Taurat diberikan kepada mereka. Kemudian doa Yabes deskriptif buat Yabes pasca pembuangan, bukan buat kita, dan sebagainya. Kenapa? Karena itu menyatakan fakta yang berlaku pada tokoh-tokoh aslinya. Ya, dia tidak berlaku buat kita. Nah, nanti kalau begitu, kalau hanya berlaku buat tokoh aslinya, buat apa ada dalam Alkitab? Nah, nanti kita akan belajar mengenai itu. Nah, ini disebut dengan narasi deskriptif. Jadi, pada waktu mengkhotbahkan Bahtera Nuh, jangan suruh orang buat Bahtera Nuh. Pada waktu mengajarkan hukum Taurat, jangan suruh orang melakukan hukum Taurat. Misalnya, mempersembahkan korban hewan dan sebagainya. Pada waktu mengajarkan doa Yabes, jangan suruh orang untuk mengulang-ulang doa Yabes ini seakan-akan ini adalah mantra. Nah, ini yang tidak bisa kita lakukan. Kemudian, narasi preskriptif. Narasi preskriptif dia hanya menyatakan fakta yang mungkin diulang dalam perjanjian baru. Ya, terutama dalam surat-surat kiriman. Jadi, ada narasi di dalam perjanjian lama yang sifatnya preskriptif, yaitu narasi yang menyatakan fakta yang mungkin diulang nanti dalam perjanjian baru, di mana itu khususnya di surat-surat Paulus dan surat-surat kiriman. Contoh, hukum bersifat moral dalam hukum Taurat berlaku buat kita hari ini, bukan karena kita masih di bawah hukum Taurat, tetapi karena hukum moral tersebut diulang dalam perjanjian baru. Seperti hukum Taurat kelima diulang dalam Efesus pasal 6 ayat 1-3, dan hukum Taurat ke-8 diulang dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15, dan sebagainya. Jadi kenapa hukum moral, misalnya hormati, hukum Taurat kelima kan hormatilah ayahmu dan ibumu.
Kan tadi dikatakan bahwa hukum Taurat deskriptif berlaku bangsa Israel. Lalu kenapa hukum Taurat kelima masih berlaku buat kita hari ini? Kenapa? Alasannya cuma satu, karena itu diulang dalam perjanjian baru, yaitu dalam Efesus pasal 6, ayat 1-3. Jadi, perjanjian mengulang hukum tersebut, sehingga hukum tersebut berlaku buat kita sebagai orang-orang perjanjian baru. Jadi itu yang disebut dengan narasi perspektif ya, yaitu fakta-fakta yang mungkin diulang di dalam perjanjian baru dan berlaku bagi kita sampai hari ini. Nah, yang ketiga adalah narasi PL bukanlah alegori atau cerita-cerita yang berisi makna yang tersembunyi. Ya, jangan mencari-cari makna yang tersembunyi dari cerita-cerita tersebut. Contoh, mengalegorikan kisah Daud dan Goliat, di mana Goliat dialegorikan sebagai masalah-masalah kita, dan 5 batu yang dibawa Daud dialegorikan sebagai 5 kunci rahasia mengalahkan masalah kita. Saya pernah mendengarkan khotbah seperti ini. Jadi dia mengalegorikan Goliat itu adalah gunung masalah kita. Dan 5 batu yang diambil di Daud di sungai untuk mengalahkan Goliat, itu adalah 5 kunci rahasia untuk melawan masalah kita. Maka dia uraikan poin 1, poin 2, poin 3. Nah, sekali lagi, ini kurang sesuai dengan tujuan narasi perjanjian lama sejak semula. Karena narasi PL itu bukan sebuah cerita tersembunyi. Itu adalah cerita fakta sejarah. Jadi tidak ada makna tersembunyi di balik narasi tersebut. Itu narasinya jelas bahwa itu adalah kisah Daud dan Goliat, di mana Daud adalah bangsa Israel dan Goliat adalah bangsa Filistin, dan Tuhan menyertai bangsa Israel dan tidak menyertai bangsa Filistin. Jadi itu fakta yang real, itu fakta yang nyata, itu fakta yang aktual. Ya, tidak ada rahasia tersembunyi di balik kisah itu, ya. Kemudian yang keempat, narasi PL tidak dimaksudkan untuk mengajarkan pelajaran moral, meskipun beberapa narasi tertentu secara implisit terdapat pesan moral. Contoh, hanya menekankan pesan moral bagaimana menghindari godaan seks pada kisah Yusuf di rumah Potifar, namun mengabaikan penyertaan Allah di balik kisah tersebut, dan tujuan besar dari kemenangan Yusuf adalah memelihara hidup satu bangsa. Ya, misalnya kita mengkhotbahkan kisah tentang Yusuf digoda oleh istri Potifar, maka kita menekankan bagaimana kita menghindari godaan seks, padahal konteks itu tujuan utamanya bukan mengajarkan pesan moral bagaimana menghindari godaan seks, tetapi kisah tersebut menyatakan bagaimana Allah memelihara Yusuf untuk memelihara hidup suatu bangsa, yaitu bangsa Israel ke depannya. Ya, jadi narasi PL tidak dimasukkan untuk mengajarkan pelajaran moral. Kenapa? Karena ini narasi, ini cerita. Ini bukan bukan dongeng. Sehingga kalau dongeng wajar kalau ada pesan moral di baliknya. Tetapi ini bukan dongeng. Kisah-kisah narasi PL adalah kisah-kisah sejarah yang aktual, yang benar-benar terjadi. Dan yang kelima, Allah adalah pahlawan atau tokoh utama dalam semua narasi Alkitabiah, khususnya narasi PL. Ya, jadi dalam kisah Daud versus Goliat, tokoh utamanya bukan Daud, tokoh utamanya adalah Allah. Allah yang menyertai Daud. Ya, jadi tokoh utamanya. Jadi pada waktu kita mengisahkan kisah Daud dan Goliat, yang kita tekankan adalah bagaimana Allah menyertai Daudnya, bukan bagaimana kuatnya moral si Daud atau baiknya moral si Daud, ya, tetapi bagaimana Allah adalah pahlawan atau tokoh utama dalam narasi tersebut, ya. Nah, inilah gambaran tokoh utama dalam narasi perjanjian lama. Yang kelihatan di mata kita itu adalah tokoh-tokoh individual. Misalnya tadi Daud, Goliat, Yusuf, dan istri Potifar. Yang kita baca secara langsung itu adalah tokoh-tokoh individual. Tetapi sebenarnya tokoh-tokoh individual itu mewakili kelompok komunitas satu bangsa. Contoh, Daud mewakili Israel, Goliat mewakili Filistin, ya. Yusuf mewakili Israel, istri Potifar mewakili Mesir, dan sebagainya. Jadi narasi PL itu kental dengan kelompok komunitas dan bangsa. Tetapi sebenarnya utama di balik semua tokoh individual dan kelompok bangsa itu adalah Allah sendiri. Ya, Allah sendiri yang
bertindak di balik kisah tersebut. Ya. Nah, saya kasih contoh misalnya Kejadian pasal 39. Ini adalah kisah waktu Yusuf diangkat menjadi kepala pengawal atau kepala pekerja di rumah Potifar. Nah, secara literal kita akan observasi, misalnya, ada pengulangan Allah menyertai Yusuf sebanyak 6 kali dalam satu pasal ini. Ya. Ini secara literal, apa adanya teks, sangat jelas sekali bagaimana pengulangan frase Allah menyertai Yusuf ini sebanyak 6 kali. Kalau sampai 6 kali sebuah frasa diulangi dalam satu pasal, berarti frasa itu adalah suatu frasa yang sangat penting. Nah, ini kita tidak boleh abaikan ya. Allah menyertai Yusuf sebanyak 6 kali diulang-ulang frasa ini dalam satu pasal. Kemudian inklusio atau kesimpulan dari apa yang terjadi kepada Yusuf di pasal 39. Sebenarnya inklusionya ada di Kejadian pasal 50 ayat 20. Ya. Di mana di sini Yusuf mengatakan kamu merekarkakan yang jahat tetapi Allah merekarkakannya menjadi yang baik. Nah, inilah gunanya tadi kita melihat pasal sesudah. Ini kan pasal 39. Kita harus sampai lihat sampai pasal 50-nya. Bagaimana inklusio terhadap kisah Yusuf ini. Kemudian, secara literal ada dua tempat yang sangat kontras dalam kisah ini, yaitu rumah Potifar dan penjara. Ya. Bagaimana rumah Potifar, Yusuf diberikan kenyamanan yang luar biasa, sementara di penjara dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Maka secara historikal, kita juga dapat menemukan bahwa keadaan Yusuf di rumah Potifar itu sama dengan keadaan Adam di Taman Eden. Apa maksudnya? Sama-sama diberikan kekuasaan atas semua hal, kecuali satu hal. Ya, Adam di Taman Eden, dia diberi kuasa atas semua hal, atas semua tumbuhan, hewan-hewan, dan sebagainya. Kecuali satu hal, satu pohon, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yusuf di rumah Potifar diberikan kekuasaan semuanya. Semua yang dimiliki Potifar di rumahnya itu adalah kekuasaan Yusuf. Kecuali satu hal, yaitu istri Potifar. Nah, yang adalah Adam gagal. Ya, dia gagal menjaga kuasa yang diberikan kepadanya, sementara Yusuf berhasil. Dia berhasil melewati satu hal pengecualian yang di bawah kekuasaannya. Ya, sementara Adam gagal. Nah, secara kultural, pada waktu zaman itu, tidak ada budak yang memiliki hak istimewa dalam budaya Mesir. Budak itu benar-benar adalah tidak memiliki hak. Mereka diperlakukan hampir sama dengan binatang, ya, tidak memiliki hak sama sekali. Menghargai seorang budak adalah sebuah aib, ya. Namun Yusuf dihargai sedemikian rupa. Artinya Potifar mengambil resiko yang tinggi untuk itu. Jadi perhatikan bagaimana Potifar mengambil resiko yang tinggi untuk mengangkat Yusuf menjadi kepala pengawal atau kepala pekerja di rumahnya. Sementara Yusuf ini adalah budak yang dia beli. Sebenarnya dalam budaya Mesir ini adalah sebuah aib. Nah, secara kultural Potifar melawan budaya, ya, demi Yusuf. Kok bisa? Bagaimana mungkin seorang kaya seperti Potifar melawan budaya dan menjadikan itu aib bagi keluarganya demi mengangkat Yusuf? Nah, inilah yang dapat kita simpulkan bahwa semua ini terjadi karena Allah menyertai Yusuf. Ya, ada penyertaan Allah di balik semua yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Maka dari hasil observasi ini kita dapat membuat interpretasinya kurang lebih begini. Penyertaan Allah kepada Yusuf membuat dia dapat bertahan di dalam kenyamanan maupun di dalam penderitaan. Sehingga dia berhasil melewati godaan yang ada di depannya. Ya. Kekuasaan yang diberikan kepadanya. Dan dia pun berhasil memperoleh nama baik. Ada memperoleh hak istimewa di hadapan orang lain. Jadi penyertaan Allah terhadap Yusuf ini membuat dia dapat melewati kenyamanan, melewati penderitaan,
dan dia dapat melewati segala godaan yang diberikan kepadanya, kekuasaan diberikan kepadanya, sehingga dia menjadi kesenangan bagi orang lain. Nah, inilah interpretasinya, dan aplikasinya bisa banyak. Kita bisa membuat aplikasinya bisa kita bisa katakan bahwa yang pertama misalnya aplikasinya, maka kita harus mengandalkan penyertaan Allah kepada kita. Yang kedua misalnya aplikasinya baik dalam keadaan nyaman maupun dalam keadaan penderitaan, kita harus setia kepada Allah yang sudah menyertai kita. Ya. Yang berikutnya, setiap kita itu diberikan kekuasaan atas banyak hal, kecuali hal-hal tertentu. Atau mungkin ada satu hal dalam hidup ini yang merupakan kelemahan terbesar kita. Dan itu yang harus kita perhatikan. Kita harus jaga diri kita jangan sampai jatuh di situ. Ya, dan sebagainya. Banyak sekali aplikasi yang bisa kita buat, dari interpretasi terhadap observasi terhadap Kejadian pasal 39 ini. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kurang lebih demikianlah kita cara menafsir narasi Perjanjian Lama. Jadi sekali lagi bahwa utama dalam narasi Perjanjian Lama adalah Allah sendiri, dan dalam setiap kisah narasi Perjanjian Lama yang ditekankan bukan hanya pesan-pesan moralnya atau rahasia-rahasia tersembunyi di balik kisah-kisah tersebut, tetapi mari kita menggali, mari kita menafsir secara aktual, secara literal, historical, gramatikal, dan kultural, sehingga makna atau tujuan pertama dari penulisan kisah-kisah ini tidak hilang karena kita terlalu jauh mengaplikasikannya dalam kehidupan kita hari ini. Nanti minggu depan saya akan berikan contoh yang lain dari narasi Perjanjian Lama ini. Di video berikutnya saya akan berikan contoh, yaitu mengenai kisah Yunus. Ya, bagaimana Yunus kisahnya dan bagaimana kita menafsirnya. Di video berikutnya saya akan menjelaskannya. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.